Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Mirja Irhas Halifah STRKW dan juga Bang Muhammad Sabta Nugraha STRKW selaku asisten mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Raihan selaku moderator bersama rekan-rekan saya, pemateri yang hebat yaitu ada Khairul Nisa Bunga, Muhammad Rafi, Najwa Nabila, dan juga Jalpa Putri Wahyuni dari kelompok 4 praktikum A2. Sebelumnya, terdapat latar belakang yang akan saya jelaskan terkait hutan Cipor Bogor merupakan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Seringkali wisatawan sangat tertarik dan meneliti, tetapi memiliki juga potensi bahaya. Oleh karena itu, kita harus memiliki kewaspadaan dan kesiapan untuk meminimalisir dan menjamin keselamatan bagi para pengunjung. Boleh next? Terdapat bahaya biologis yang akan dijelaskan oleh Jalpa. Kepada saudari Jalpa, saya persilakan. Baik, di hutan Cifor, ancaman biologi seperti gigitan ular berbisa dan serangkaian serangga menjadi risiko yang serius. Racun ular bisa merusak saraf dan jaringan tubuh. Sementara, sengatan serangga seperti lebah berbahaya bagi yang memiliki reaksi alergi. Bahkan bisa menyebabkan resiko yang fatal, bahkan kematian. Penanganan cepat seperti membersihkan luka, mengompres dingin, dan juga segera mencari bantuan medis sangatlah penting. Untuk mencegah, gunakan pelindungan penting seperti sepatu tertutup dan pakaian panjang. Dengan pengetahuan kesiapan yang mumpuni dan juga kehati-hatian yang pasti, risiko cedera bisa diminimalisir selama aktivitas di hutan. Next. Selanjutnya terdapat bahaya listrik yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa Nabila. Padanya saya persilahkan. Ada bahaya listrik pada gambar tersebut, itu menunjukkan tiang listrik yang rusak dan miring yang menunjukkan kerusakan struktural, di mana potensi bahayanya itu resiko sengatan listrik, korsleting, dan kebakaran. Dengan penyebab itu fondasi tiang yang melemah atau beban kabel yang tidak seimbang. Solusi yang disarankan adalah ganti tiang dengan yang lebih kokoh, atur ulang kabel ke ketinggian aman, dan rapikan jalurnya, serta pangkas pohon yang dekat kabel. Selanjutnya, terdapat bahaya kimia yang akan dijelaskan oleh saudari Bunga. Padanya saya persilakan. Baik, terdapat warga yang merokok di kawasan Cifor. Merokok di kawasan Cifor merupakan contoh bahaya kimia karena asap rokok yang mengandung zat beracun yang mencemari udara. Dampaknya bisa mengganggu kesehatan pernapasan, terutama bagi masyarakat sekitar dan mengganggu ekosistem hutan. Penanggulannya dengan menerapkan larangan merokok, pemasangan tanda peringatan, dan edukasi tentang bahaya asap rokok di kawasan konservasi. Selanjutnya terdapat bahaya fisik yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Bahaya fisik pada hutan Cipor tersebut itu menunjukkan cuaca dingin yang ekstrim di hutan Cipor yang berisiko menyebabkan hipotermia, terpeleset, dan kram otot. Resiko ini meningkat tanpa perlindungan tubuh yang memadai. Solusinya adalah dengan memakai perlengkapan yang tepat seperti pakaian hangat, berlapis, jaket tahan angin, atau air, serta menjaga dehidrasi. Selanjutnya terdapat bahaya ergonomi yang akan dijelaskan oleh saudara Rafi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini terdapat gambar jalan rusak yang ada di hutan Cifor, membawa berbagai dampak negatif baik dari segi ergonomi maupun lingkungan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga bagi ekosistem di hutan di mana erosi tanah semakin parah akibat jalan yang tidak terawat dan rusak. Selanjutnya terdapat bahaya lingkungan yang akan dijelaskan oleh saudari Bunga. Padanya saya persilahkan. Baik, terdapat pohon tumbang di kawasan hutan Cifor dapat membahayakan keselamatan pengunjung serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh akar yang lapuk. Dampaknya tidak hanya menutup jalur eksplorasi dan merusak infrastruktur, tapi juga merusak vegetasi sekitar dan habitat organisme kecil seperti semak, lumut, jamur, dan juga serangga. Oleh karena itu, pemetaan wilayah rawan tumbang serta pemasangan tanda peringatan sangat penting untuk mencegah risiko. Penanganan pohon tumbang juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan. Selanjutnya terdapat bahaya psikososial. Mengapa gambar ini menjadi bahaya psikososial? Karena di pohon ini terdapat bertuliskan awas ular dan awas pohon tumbang.
Mungkin secara fisik peringatan ini penting, tetapi jika dikaitkan dengan konteks psikososial, dampaknya adalah meningkatkan rasa cemas dan takut, menimbulkan ketidaknyamanan sosial, dampak pada persepsi lingkungan, tekanan psikologis terhadap petugas ataupun pengunjung tertentu, dan yang terakhir yaitu kita bisa mencegah bahaya psikososial melalui edukasi dan sosialisasi yang menyenangkan, rancang tanda peringatan yang informatif dan tidak mengintimidasi, tidak hanya sekedar awas ular saja, dan yang ketiga ada latih petugas atau pemandu mengelola psikologi pengunjung. Selanjutnya, terdapat bahaya tingkah laku yang akan dijelaskan oleh Saudari Jalpa. Kepadanya saya persilakan. Baik, perilaku tidak bertanggung jawab di hutan Cifor, seperti membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, atau memberi makan satwa liar, bisa merusak ekosistem dan juga membahayakan pengunjung. Tindakan ini menyebabkan stres pada hewan, mencemari lingkungan, dan bahkan memicu kecelakaan. Dampaknya bisa berlangsung lama dan mengganggu keseimbangan alam. Karena itu penting bagi pengunjung untuk menjaga kebersihan, tetap di jalur aman, dan juga menghormati satwa. Dukungan edukasi, rambu peringatan, dan juga pengawasan petugas juga dibutuhkan. Dengan kesadaran bersama dan juga kepatuhan terhadap aturan, kelestarian hutan Cifor bisa tetap terjaga untuk masa depan. Teman-teman, sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Terdapat banyak sekali potensi-potensi bahaya di mana tempat kita berpijak. Oleh karena itu, kita harus bersiap diri agar dapat mencegah potensi-potensi bahaya yang tidak diinginkan terjadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari kelompok 4A2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.